Haleluya, selamat sore semuanya. Puji Tuhan, saya percaya sepanjang minggu ini saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya percaya saudara tadi pagi mengikuti ibadah pagi, di mana saudara beribadah, di mana saudara digembalakan. Tetapi izinkan pada sore hari ini kita sama-sama belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai warisan rohani. Yaitu warisan rohani kepada kita semua. Saya percaya saudara telah mendengar, dan saya turut berduka cita bagi rekan sekerja atau bapak rohani kita yang bernama Evangelist Dr. Morris Rulo, yang begitu luar biasa dipakai Tuhan dalam pengurapannya, dalam penginjilannya. Begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saya percaya begitu banyak yang dia telah lewati selama beliau hidup di muka bumi ini. Tetapi saya percaya begitu luar biasa ketika beliau masih hidup. Saya percaya banyak kekayaan-kekayaan rohani yang dibagikan oleh murid-murid yang mengikutinya, yang melihat pendiriannya, yang melihat imannya, yang melihat kasihnya, ketekunannya, di mana sudah 90 tahun dalam melayani mengikuti Tuhan, tetapi begitu tekun dan setia di dalam pelayanan, dalam penginjilan, dalam pengajaran. Saya percaya saudara, demikianlah firman Tuhan menuliskan juga, di mana Rasul Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya atau anak didik yang dikasihinya. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-17 mengenai iman bertumbuh di dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Luar biasa, di mana Rasul Paulus memberitahukan dalam suratnya sendiri kepada Timotius pada ayat yang ke-10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Puji Tuhan. Saudara, di mana di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu kepada anak kekasihnya atau anak rohaninya yang dikasihnya atau muridnya sendiri. Nah, di mana dikatakan seperti ini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku. Betapa penting, haleluya, haleluya, betapa penting cara hidup ini, sebab kehidupan kita akan dilihat oleh generasi ke generasi. Apalagi kita menjadi orang tua, apalagi kita menjadi seorang pemimpin, akan dilihat oleh kawan-kawan kita. Nah, ada suatu contoh yang penting bagi saya dan saudara. Ada sesuatu yang luar biasa berkat firman ini bagi saya dan saudara. Yang pertama, di mana Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia mengajarkan kepada muridnya atau mewariskan kekayaan-kekayaan rohaninya kepada muridnya, yaitu Timotius, yaitu dalam hal cara hidup. Dalam hal cara hidup, yaitu pendirian. Betapa penting kita punya pendirian yang teguh. Pendirian yang teguh. Hidup di dalam Injil Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, iman yang teguh, iman yang kokoh, dan sabar dalam menghadapi masalah situasi. Dan kasihnya semakin besar, yaitu Rasul Paulus di dalam penganiayaan. Rasul Paulus semakin terus, kasihnya tidak semakin kurang, tetapi tetap terus semakin bertumbuh, semakin bertambah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan yang selanjutnya, ketekunannya hidup di dalam firman Allah, di dalam aniaya, di dalam masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tetap tekun melakukan firman Allah, tetap setia. Puji Tuhan. Saya percaya saudara memiliki orang tua rohani, dan orang tua rohani saudara itu yang akan mengajarkan, mewariskan kekayaan rohani dari saya dan saudara. Saya juga memiliki orang tua rohani, yaitu Bapak Henok Bayu, di mana banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Puji Tuhan. Mari contohi
ambil, minta doakan atau meminta kekayaan rohani, supaya apa yang kita lihat dari orang tua rohani kita itu bisa kita ambil dan kita lakukan seperti Timotius yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata, engkau telah mengikuti cara hidupku. Yang kedua, bagaimana supaya iman itu bertumbuh? Yaitu merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Rasul Paulus bisa kuat, Rasul Paulus bisa sabar, Rasul Paulus bisa bertekun karena dia belajar kepada Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengalami aniaya, mengalami penderitaan selama 3,5 tahun dalam pelayanannya. Rasul Paulus punya guru besar, yaitu Yesus Kristus. Apa yang dilihat oleh Rasul Paulus kepada Kristus, dia ikuti dalam dirinya. Dan apa yang dia lihat kepada Yesus, dia ikuti dan dia lakukan, maka dia wariskan kepada Timotius. Saya percaya, mari kita merenungkan firman Allah. Dan firman Tuhan banyak hal yang akan mendidik kita, dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan menghadapi apapun. Ketika saya dan saudara menghadapi situasi apapun, saya percaya saudara akan semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin teguh di dalam Tuhan. Kasih saudara semakin bertambah, tidak semakin berkurang, tetapi saudara semakin mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, mengasihi sesama, dan saudara semakin bertekun, iman saudara semakin kuat, dan saudara memiliki pendirian yang teguh di dalam Kristus, di dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat juga, di dalam menghadapi situasi di akhir zaman ini. Puji Tuhan, mari terus belajar kebenaran firman Allah, terus belajar kepada Kristus, sebab Yesus adalah guru besar kita. Saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita dan akan membuka mata hati kita untuk melihat Kristus, karena dialah panutan, dia contoh yang sempurna bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.